Kristen menyampaikan salam kok tidak dijawab oleh orang Islam. Ini dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yakni tidak membawa ajaran Kristiani, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi orang Kristen dilarang memberi salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristiani. Jadi pada orang Islam juga dilarang sebenarnya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi saya kira sudah jelas itu. Nah, itu memberi saja nggak boleh apalagi menerima salam gitu loh. Nah, oleh karena itu umat Islam pun kalau mengucapkan salam atau selamat Natal itu umat Islam keblinger sebab nggak tahu dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 ini. Orang Kristen nggak boleh menerima. Ya, itu. Terima kasih. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya yang semalam ya, ada sesi 1, sesi 2 dan ini sesi 3 kaum muslimin ya, yang dimana sesi 3 ini baru sempat saya upload karena ada pekerjaan yang mesti saya kerjakan, maka baru inilah sempat. Jadi perdebatan ini ya semakin lama semakin seru kaum muslimin ya, yang dimana dari pihak Kristen ini emosi gitu ya, ketika berdebat mereka serasa frustasi begitu karena ketangkapan kesana kemari gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Cara pikirnya Pak Sanihu secara ilmiah itu mengadu domba Paulus dengan rasul-rasul supaya kami membuang buku Paulus. Ya ini yang membuat orang Kristen ini nggak bisa terima dakwahnya orang Islam. Ini yang membuat kekacauan, karena yang Pak Sanihu kutip tadi, misalnya kisah Rasul 23 ayat 12 itu harus dibaca. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengajak komplotan dan bersumpah dengan mengutuk dirinya bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Ini orang-orang Yahudi yang bukan rasul-rasul, yang memang anti kekristenan. Nah, kok ini dianggap suara Kristen seolah-olah Paulus itu palsu. Ini nanti akan kacau bagaimana kalau kami mengutip tulisan-tulisan teman Islam yang dianggap murtad, misalnya Salman Rushdie dan sebagainya, lalu seolah-olah itu Quran. Ya saya malu sama teman-teman Islam. Saya kira ini yang harus dijaga kejujurannya itu di situ. Paulus tetap seorang tauhid. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bagi kita hanya ada satu Allah, Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bagi orang Kristen apa salah kalau kita mengkanjengkan Yesus? Nah, kalau ini salah berarti ini sudah perampasan hak asasi manusia. Oke Pak, terima kasih. Langsung monggo ditangkap Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus itu didukung oleh Petrus, didukung oleh Yakobus, itu sebenarnya tidak benar, karena bukti-bukti yang memperlihatkan ya bahwa justru
Paulus ini Petrus ini mengirimkan surat, ya. Ini ada suratnya Petrus kepada Yakobus. Saya bacakan. Di mana sumbernya? Clementine Homilis chapter Clementine Homilis, bukan Alkitab ya? bukan. Oh ya. Kalau Alkitab itu dukungan Paulus, maka sekarang kita cari yang lebih asli. Inilah suratnya Petrus kepada Yakobus. Dan ini saya ketahui bukan karena saya seorang nabi, tetapi memang perbuatan jahat ini telah saya ketahui sejak semula, bahwa beberapa orang dari orang Romawi telah menolak khotbah saya yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan hukum Taurat dan menggabungkan diri untuk mengikuti khotbah liar yang menjadi musuh saya. Dalam hal ini beberapa orang telah melakukan justru di saat saya masih hidup untuk merubah kata-kata saya. Jadi dipermain-mainkan itu kata-katanya Petrus yang memang dia sangat anti dengan Paulus, di dalam Alkitab dibuat seakan-akan bermesra-mesraan. Ini yang kita bisa tersesat, ya? Merubah kata-kata saya ke berbagai pengertian, penafsiran yang lain hanya untuk menggugurkan hukum Taurat, seakan-akan saya berpikir seperti itu hanya karena tidak dapat menjelaskannya dengan bebas. Tetapi orang ini mengaku saya tidak tahu bagaimana mengetahui yang saya maksudkan, padahal sesungguhnya saya tidak pernah mengajarkan demikian. Tetapi kalau saya masih hidup, mereka sudah berani mengkhianati saya, tentu akan lebih parah lagi dilakukan oleh mereka yang akan datang sesudah saya. Ini jelas sekali. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul, Yakobus ini marah kepada Paulus karena Paulus mengajarkan orang untuk meninggalkan hukum Taurat, disuruh bertobat. Ya, jadi di sini Paulus ini telah menggugurkan hukum Taurat, kemudian melakukan kedustaan dengan mengatakan bahwa inilah firman Allah, padahal tidak pernah difirmankan. Jadi Paulus ini mencatut firman Allah dengan kedustaan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan, makanya dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Siapa yang kejar-kejar untuk dibunuh? Mereka yang mempertahankan hukum Taurat. Paulus ingin menggugurkan hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa hukum itu saya anggap sampah. Padahal Yesus mengatakan, not one jot or one iota will be removed from below. Tidak akan satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Klarifikasi Pak. Ya. Di mana tertulis dalam kitab suci Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Sedikit klarifikasi juga Pak. Pendapat Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami menegurkannya. Jadi ada satu pemahaman yang bersifat metafora dan alegoris dari kata-kata Paulus bahwa hukum Taurat itu dalam tanda kutip ya, kalah dalam tanda kutip ya dengan kasih karunia. Bukan berarti bahwa tidak melakukan hukum Taurat. Paulus sangat mengingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20. Jikalau kehidupan keagamanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi, artinya menurut hukum Taurat, maka sedikit kamu tidak masuk surga. Yang kurang adalah orang-orang Yahudi itu seringkali disebut oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1-3, mereka giat tetapi tidak mengerti kehendak Allah. Artinya Paulus tidak menyukai legalisme, penurutan hanya karena takut, penurutan hanya karena legalis. Tapi Paulus ingin agar kita menurut hukum itu karena kita cinta, karena kita kasih. Maka di dalam Roma 3:31 dia menegaskan, kami tidak pernah membatalkan hukum Taurat, kami meneguhkannya. Oke, coba Pak. Silakan Pak. Coba ini tinggal 10 menit lagi kita waktu kita yang jadi, nanti. Mengenai permintaan Pak Jayadi, silakan buka Filipi pasal 3 ayat 8, ya kan? Maka malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu, yaitu hukum Taurat, dan menganggapnya sampah. Kualifikasi, yang ini penting. Saya baca ulang Filipi 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus,
Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang dianggap sampah itu apa? Hukum Taurat. Nah, inilah salah tafsir. Ini paham yang salah atau salah paham? Baca ayatnya yang di atas. Malah dalam segala sesuatu tentang ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi Paulus ini sebelumnya adalah penganiaya jemaat, pengejar-ngejar orang Kristen, membunuh Stefanus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, diurangi orang Yahudi cetek. Aku tidak berkata dia setia betul. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu ku anggap keuntungan, yang dianggap keuntungan itu. Jadi bukan hukum Taurat. Oke. Salah paham bener ini. Oke. Ini terbalik Pak kacamatanya Pak. Oke. Mohon ditunda dulu Pak. Oke, sudah langsung. Makasih. Kristus datang menggenapi Taurat. Dengan datangnya Kristus, hukum Taurat gugur. Ini ajaran Kristen. Mengapa mereka tidak mau ikut hukum Taurat lagi? Karena sudah datang Kristus. Maka pengenalan dengan Kristus, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah sampah. Bapak lagi yang tidak mengerti. Begitu. Maaf, boleh klarifikasi. Oke. Ini dasar-dasar doktrin yang sangat penting yang disalah baca. Kalau hukum Taurat batal, berarti orang Kristen boleh membunuh, mencuri. Yang saya kira orang Kristen tidak ada yang mengaku itu. Ini salah sekali. Jadi jangan bacanya seperti itu Pak, nanti nggak rampung-rampung. Oke. Jadi bentar. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon begini Pak, ini jangan masalah individu tapi masalah ilmu. Betul. Jadi salah satu dari inti hukum Taurat itu adalah ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2, yaitu 1-4 adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah, dan 5-10 adalah hubungan sesama manusia. Barangkali kalau Pak Samihu bisa menyebutkan mana yang dihapuskan oleh Paulus. Karena pertama, mengenai hukum pertama, hanya ada satu Allah. Paulus mengakui dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa hanya ada satu Allah. Kedua, kalau tentang menyembah patung, Paulus justru mengatakan jangan menyembah patung. Ketiga, tentang menghormati nama Allah, kita yakin Paulus sebagai orang Yahudi juga dia menghormati nama Allah. Bahkan yang keempat, ini yang banyak barangkali Pak Samihu salah mengerti, yang banyak diantara teman-teman Kristiani kami barangkali sudah agak melupakan hal ini. Tetapi Paulus itu adalah seorang pemelihara hari Sabat. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dan kami adalah umat-umat Kristiani yang masih memelihara hari Sabtu. Justru yang harus ditanyakan Pak, hukum Taurat ini, yang 10 hukum ini, termasuk hari Sabtu di dalamnya, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda mengenai ke-10 hukum ini Pak? Oke Pak, silakan Anda sekaligus menjawab. Itu jangan membuat interpretasi sendiri Pak ya. Saya bacakan lagi ayatnya kembali kepada Injil. Karena jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Karena siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya kan, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Bapak maksudkan hukum Taurat itu apa yang 10 itu saja? Jangan bicara inti. Mana Alkitab mengatakan bahwa ada inti, ada kulit? Tidak ada, jangan mengada-ada Pak, itu tidak boleh. Itu menyesatkan umat. Hukum Taurat itu 613 dan tidak boleh dikatakan menggugurkan. Jangan boleh menggugurkan satu, menggugurkan dua, tidak boleh. Not one jot or one iota will be removed from the law. Ya, jadi tidak boleh satu titik atau satu ayat pun dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi kalau memang Bapak tidak mau lakukannya, jangan mengatakan bahwa itu bukan hukum Taurat. Makanya Paulus ini dikritik oleh Yakobus. Ya, silakan lihat lagi di dalam kisah para rasul supaya jelas, ya kan?
Kisah Para Rasul pasal 21, ya kan? Coba saya bacakan sebenarnya, ya kan? Ini ayat 20, perhatikan Pak. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat, ya kan? 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Paulus mengajarkan orang melepaskan hukum Taurat. Bapak bilang bahwa dia pegang hukum Taurat, gimana sih? Yakobus mengatakan dia melepaskan hukum Taurat, Bapak mengatakan bahwa dia pegang hukum Taurat. Inilah yang berbelit-belit. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Ini kita punya waktu tinggal sedikit. Saya baca ulang, karena ini klarifikasi. Jadi ayat berapa Kak? Ayat 20 berapa? Ayat 20 ya? Ya. Ini tulisan Yakub minta kepada Paulus, karena Paulus waktu itu membawa seorang Yunani namanya Timotius yang tidak sunat. Mendengar itu mereka memuliakan Allah karena mendengar kesaksian Paulus. Lalu mereka berkata pada Paulus, lihatlah, beribu-ribu saudara Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar juga tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan semua orang Yahudi tinggal di antara bangsa lain untuk melepas hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Jadi yang dibicarakan ini hukum Taurat yang 10 itu tetap jalan. Yang dibicarakan Paulus tentang sunat dan adat istiadat. Barangkali adat istiadat itu seperti orang Jawa itu berses pisau dan sebagainya itu. Jadi harus jelas itu. Jadi jangan dicampurkan. Kemudian saya ingin bacakan tentang pentingnya Taurat sebagai dasar. Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Apa itu? Keluaran 34 ayat 27 dan 28 tentang kedudukan 10 hukum bagi orang beriman. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasar firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ini dasar kepercayaan, dasar perjanjian. Dan Musa ada di tengah sana bersama dengan Yahweh selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan ia menuliskan pada loh batu itu perkataan perjanjian itu, yaitu ke-10 firman. Jadi jelas yang dibicarakan perjanjian antara surga dan dunia lewat Musa hanya 10 hukum, dan itu dibenarkan dalam surat Al-Baqarah 51-53 yang dikatakan sama seperti itu, tetap dihormati. Bahkan ketika upacara turunnya 10 hukum itu sangat luar biasa, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Ini jelas ini. Jadi jangan ini dicampurkan undang-undang dasar dengan PP, dengan peraturan pemerintah yang jauh di bawahnya. Jadi kalau kita mengatakan undang-undang dasarnya dirubah, Indonesia ini bubar. Oke Pak, cukup itu Pak, karena benar. Oke, langsung Pak. Dan ini terakhir sudah. Klarifikasi, apakah makan babi itu hukum Taurat? Dilarang makan babi. Klarifikasi saja. Haram. Saya pun jangan makan babi. Daging ikan, daging ayam, daging itu tidak makan. Saya makan sayur, Pak, bolehkan tahu. Jangan pribadi Pak, ini hukum Jemaat Taurat. Pak, ini jemaat. Ini hukum Taurat Pak ya? Iya. Kenapa tadi katanya cuma 10? Ada lagi babi di situ. Di dalam 10 tidak ada babi. Di dalam hal contoh kehidupan, ini adalah standar hidup. Jadi dalam hal ini ada standar kesehatan, ada standar sosial. Coba para peserta mohon jangan ada reaksi apapun, karena ini debat ilmiah pakai teks. Saya ingin menambah sedikit. Tinggal 6 menit lagi nih Pak. Tadi Pak Sanyu katakan orang Kristen sekarang mengikut Paulus maka meninggalkan hukum Taurat. Betul Pak ya? Bahkan hukum Taurat ketika kami katakan itu 10, oh tidak, hukum Taurat itu banyak. Salah. Satu diantaranya adalah 10 hukum. Itu salah Pak. Karena tadi kami katakan kalau meninggalkan hukum Taurat maka kami boleh membunuh, kami boleh mencuri. Tetapi itu tidak kami lakukan.
Oke, sekarang koreksi Pak. Ada satu appeal sedikit Pak. Apa? Boleh? Ya, Sedikit sekali. kalau nanti terus nanti repot ya, pasal Bukan pertanyaan Pak. Tanggapan Oke, sedikit ya. Cara membaca mungkin Pak Sanyu perlu lebih banyak belajar lagi. Ketika Pak Sanyu berkunjung ke rumah kami, misalnya di ilustrasi teladan yang diberikan oleh Cepat Mas, fokus Oke. saja, fokus lah. Iya. Fokus. Ketika istri saya bertanya kepada saya mau makan apa, saya katakan sembarang. Mungkin Pak Sanyu itu dengar. Tapi jangan berpikir kalau saya makan sembarang, kemudian Pak Sanyu menginterpretasikan saya makan babi, saya makan jangkrik, saya makan kuda, saya makan anjing. Tidak demikian pemahamannya. Oke, sekarang ini kita untakan ini tinggal 1 menit. Oke Pak. Jadi sekarang Bapak mengatakan bahwa tidak boleh makan babi, itu hukum Taurat. Ya kan? Tapi tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma 10. Sekarang yang bagi-bagi dari 10 kemudian tambah hukum-hukum itu, siapa punya pekerjaan? Itu pekerjaannya Calvin. Calvin yang mengajarkan untuk dibagi-bagi seperti itu. Sebelumnya orang Yahudi tidak pernah membagi-bagi. Yesus tidak pernah membagi-bagi hukum-hukum Taurat ini dengan yang 10, yang sekian. Pokoknya ada di dalam hukum Taurat, ada di dalam kitab Imamat, ada di kitab Ulangan. Itu semua hukum yang harus ditaati. Dan ini digugurkan oleh Paulus. Mengapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena orang Romawi itu takut disunat dan mau makan babi. Ini sebenarnya rahasianya yang tidak dibeberkan. Jadi Paulus menggugurkan hukum Taurat untuk untuk mengakomodasi para penyembah berhala yang mau masuk Kristen. Silakan masuk, tidak usah kamu menyembah Allahnya Yesus, yang penting kamu sembah Yesus, ya kan? Nah, kamu boleh makan babi, tidak usah disunat. Padahal Yesus disunat dan tidak makan babi. Ini adalah hukum Taurat. Jadi oleh sebab itu, dengan mengapa dia gugurkan hukum Taurat? Karena sudah diganti dengan Kristus Tuhan yang baru. Inilah penggantinya, sehingga tidak perlu lagi peduli dengan hukum Taurat. Terima kasih. Oke, ini waktu sudah cukup dari debat dua pembicara ini. Tadi session ketiga, maka kita langsung saja beranjak kepada session keempat, yang ini kita serahkan kepada floor. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja dari peserta, 2 penanya, 1 dari Islam, 1 dari Kristen. Ya, pertama saya berikan kepada kelompok yang Kristen dulu. Mau bicara? Oke, Bapak siapa dan dari mana? Nama saya Sunardi dari Semarang. Saya ingin bertanya dengan Pak Sanyu. Seandainya ada seorang yang tidak mengenal Al-Quran, lalu dia ingin menjelaskan Al-Quran, kira-kira bagaimana suasananya? 1 ya. Yang kedua, tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya yang dikemukakan oleh Pak Jayadi tentang surat Yunus 10 dan ayat 94. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad pada waktu itu ditemui oleh malaikat Jibril, bahwa kalau dia dalam keadaan yang ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada orang yang terdahulu, yaitu siapa? Nabi Musa alaihi wassalam, ya toh, Nabi Yakob alaihi wassalam, dan selanjutnya. Dengan demikian, sebetulnya antara Kristen dan Islam itu mempunyai satu rumpun yang sama. Jadi kalau kita itu mempunyai semangat yang sama, saya rasa akan mudah lah untuk menemukan titik pertemuan. Oke Pak, pertanyaan yang kedua apa? Fokusnya apa? Kalau sekarang ada seseorang yang tidak tahu Al-Quran, lalu dia membicarakan Al-Quran, kira-kira dari saudara Islam itu rasanya gimana gitu? Ayo, dari yang Islam? Yang Islam ya? Saya nggak yakin Islam, yang mana Islam ini? Sorry. Saya pakai peci Mas. Assalamualaikum, selamat siang. Oke. Saya sebenarnya ingin menanggapi kedua ya, Pak Moderator, mohon maaf. Bertanya. Bertanya, bukan menanggapi, beda ya. 3 poin saja.
Kenapa ketika pendeta tadi mengucapkan salam tidak dijawab? Yang pertama, sementara Pak Sadli bisa membaca surat 4 ayat 86. Saya juga kaget, kok kita umat Islam sedemikian kliknya ya untuk membaca salam. Saya hanya menanggapi ke sesama Islam ini dalam suasana yang sangat bersaudara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu mendefinisikan Al-Quran itu kitab suci? Apa kitab saja, kitab mana saja selalu dikatakan kitab suci. Saya minta kepada semua panelis, di mana ada tertulis kitab suci, terutama Al-Quran. Karena dalam Al-Quranul Karim itu hanya dikatakan Al-Quranul Karim, ya, Quran yang mulia. Jadi saya coba itu saja, supaya jangan terlalu menghakimi sesama hamba Allah, ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang langsung monggo, langsung saja dijawab kepada yang ketujuh, yaitu tadi siapa tadi? Pada penanya pertama Bapak ya, Bapak Sunadi, monggo dijawab Pak. Oke, tadi ditanyakan mengapa ada dikatakan bahwa hai Muhammad bertanyalah ya kan kepada ahli kitab. Lalu tadi dibilang bertanya kepada Musa sudah meninggal. Ya, kepada siapa dia bertanya? Kepada Waraqah bin Naufal. Karena Armstrong dalam bukunya History of God, ya, halaman 162. Saya bacakan, ya kan? Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, now a Christian, and learn scripture. Maka ketika Nabi Muhammad turun dari Gua Hira setelah menerima wahyu, kan dia gemetar, Khadijah, cover me, ya, selimuti saya, what happened with you, my husband, apa yang terjadi denganmu? Khadijah, maybe I was inspired by Satan and I will become a jinnin, barangkali saya ini bisa jadi gila. Oh no, my husband, let us go to my uncle Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, a Christian, and learn scripture. Waraqah ini adalah seorang pakar Alkitab Kristen, Nasrani, seorang pakar Alkitab. Datang konsultasi sana, inilah cerita, hai Muhammad, kalau ada hal-hal yang kamu kurang mengerti tentang kamu alasan terima wahyu atau tidak, pergilah tanya kepada ahli kitab. Istrinya mengajak, pergilah kepada Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Apa kata Waraqah? Dan dia katakan di sini bahwa Waraqah had no doubt at all. Waraqah tanpa ragu-ragu, dengarkan baik-baik bacanya di Waraqah tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi Rasul. Inilah pakar Alkitab yang mengakui pakar Alkitab Waraqah bin Naufal, non Kristen, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad ini telah mendapat wahyu dan menjadi Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, itu bukan pakar Alkitab seperti Waraqah. Ya, pertanyaan yang keduanya Pak. Tambah lagi, mengapa kalau orang Kristen menyampaikan salam kok tidak dijawab oleh orang Islam? Ini dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yakni tidak membawa ajaran Kristiani, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi orang Kristen dilarang memberi salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristiani. Jadi pada orang Islam juga dilarang sebenarnya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi saya kira sudah jelas itu. Nah, itu memberi saja nggak boleh apabila apalagi menerima salam gitu loh.
Nah, oleh karena itu umat Islam pun kalau mengucapkan salam atau selamat Natal itu umat Islam keblinger sebab nggak tahu dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 ini. Orang Kristen nggak boleh menerima. Ya, itu. Terima kasih. Kami silakan. Bukan komentar, Pak, ya, menjawab pertanyaan tadi, Pak. Yang tadi ini kan ada pihak Islam. Pertanyaannya tadi ditujukan pada teman Islam, kalau orang nggak tahu Quran, menjelaskan Quran gimana? Nah, secara adil ya bilang ya nggak pantas. Itu aja kan yang adil. Kalau orang nggak tahu Quran kok jelaskan Quran itu kan menyakitkan hatinya orang Islam. Tapi kalau membaca Quran kan mestinya boleh untuk memahami. Demikian juga Alkitab. Kalau orang Alkitab tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti Yesus, jelaskan Paulus, jelaskan nanti yang mestinya tidak pantas gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak pantas gitu loh. Kemudian tentang ayat tadi dikatakan, bertanyalah kepada membaca Alkitab sebelum kami, dan Yunus 94. Itu kalau kita baca dalam Al-Baqarah 113 dikatakan, dan berkatalah orang Yahudi tidaklah orang Nasrani di atas sesuatu kebenaran, dan orang Nasrani berkata pula tidak ada orang Yahudi di atas sesuatu kebenaran, padahal mereka sama-sama pembaca Taurat dan Alkitab, pembaca Alkitab. Jadi kalau kita baca ini logika, kalau salah ya nyuwun sewu. Menurut saya kalau baca begini yang disebut pembaca Alkitab itu ya mestinya orang Nasaroh dan orang Yahudi. Menurut saya. Dan satu hal yang penting, kejujuran inilah yang akan membuka dialog ini menjadi berkat rahmat bagi bangsa ini. Oke, kita siap, Pak. Sekarang pertanyaan berikutnya yang dari Kristen ya. Oke, sekarang Pak, nama dari mana? Nama saya Haji Muhammad Lozar Tato dari Solo, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang kami tanyakan pada Pak Pendeta, satu ialah kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Dan yang kedua, keyakinan dan pengetahuan itu lebih dulu mana? Terus yang ketiga, benar itu bagaimana definisinya? Dan yang selanjutnya untuk Ustadz Sanil Munir, pengertian lakum dinukum waliyatin itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, yang dari Nasrani silakan. Baik, selamat siang. Saya Dr. Joko dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Sanihu mengenai perkataan asjudu dan anak budu. Apakah ini pengertiannya sama-sama menyembah? Kepada Bapak Cahyadi Nugroho, apa yang dimaksud dengan menyembah kepada Yesus? Apakah itu sama pengertiannya penyembahan kita terhadap Allah? Itu yang kami tanyakan. Oke, terima kasih. Langsung saja kepada tadi pertanyaan Bapak Tato, kami berikan kepada Bapak Senhil. Oke, terima kasih. Tadi ditanyakan mengenai lakum dinukum waliyadin. Jadi itu disampaikan di dalam ada surah Al-Kafirun, ya. Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu menjalankan dakwah, memberikan dakwah itu kepada seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus kamu ya Muhammad ya seluruh umat Islam ini terkecuali kepada seluruh umat manusia, basiran wa nadhira, memberikan kabar gembira kepada yang beriman, yang sholat, yang berpuasa, yang dan sebagainya, dan memberikan peringatan kepada orang yang sesat seperti misalnya Kristen dan sebagainya. Itu diberi peringatan supaya kembali ke jalan yang lurus. Ketika kita memberikan peringatan kepada orang Kristen, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah mengatakan fa in aslamu, kata disada, mereka akan sadar, oh iya betul kami sesat, sebagaimana dikatakan oleh John Davidson. Itu yang ini bagus sekali. John Davidson ini mengatakan bahwa masya Allah kita orang Kristen sudah tersesat selama 2000 tahun.
2000 tahun tersesat orang Kristen. Makanya memerlukan dakwah Islam. Nah, ketika kita berdakwah itu ada dua kemungkinan. Fa'in aslamu faqad ihtada. Kalau nanti Pak Cahyadi ini mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Tapi kalau misalnya dia tetap berpaling, fa'in tawalau fa'innama alaikal balagh. Kalau kamu berpaling, yang penting kami sudah memberikan peringatan yang benar. Ketika dia menolak, ketika kami menyampaikan kebenaran-kebenaran dia menolak, jatuh tingkatannya. Kalau tadi hanya sesat, belum jelas yang benar dan yang palsu, sekarang kita berikan penjelasan dan menolak, jatuh tingkatannya menjadi kafir. Ketika dia kafir, kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Tetapi karena belum kafir barangkali, kita berdialog dulu sekarang. Ya kan? Ya ahlul kitab, hai Pak Cahyadi, ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita berdiskusi menggunakan istilah yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah selain daripada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensyarikatkan dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak akan mengambil manusia-manusia seperti Yesus sebagai Tuhan. Nah, kan? Jadi itulah makanya surah lakum dinukum waliyadin itu jangan ketemu orang misalnya seperti mereka langsung lakum dinukum waliyadin tunggu, kita dakwai dulu, siapa tahu mereka nanti sebentar malam merenung, oh iya benar juga yang disampaikan Pak Munir. Oke. Oke, selanjutnya pada Bapak. Alhamdulillah. Sebenarnya sama, 2 tambah 2 4. Cuma pakai Arab sama pakai bahasa Indonesia. Cuma masalahnya sekarang saya berhadapan dengan Bapak. Tangan kanan Bapak mana? Sebelah kiri. Menurut saya. Jadi kalau ini yang diteruskan, ya ayo ngadep bareng, golek bareng nih lah. Jadi jangan dulu kanan itu sebelah sini, yang Bapak sebelah situ, kanan itu sebelah sana. Ini nggak ketemu terus, Pak. Jadi mari kita bijaksana seperti itu. Ya kan? Bapak, sebentar Pak, ini kita berdebat, jadi bukan berdebat, dialog kita hari ini ya. Iya, karena dalam hal ini pemihakan oleh kepentingan itu terjadi, kecuali kita ini jujur, tidak punya kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan kedudukan, maka dikatakan benar itu benar. Itu yang disebut dua hak. Kalau masih antum hak dan anak hak itu bisa berkelahi terus. Mari kita beri dua hak itu. Jadi itu tadi yang sangat penting ditanyakan kita, kemudian ditanyakan kepada apa tadi? Apa kebenaran itu? Ya kalau saya ya sama, mesti tetap sama jawabannya. Kebenaran teman-teman Islam itu Al-Quran, betul kan Pak? Kebenaran orang Kristen itu Alkitab. Masa Alkitab dari Allah, Al-Quran dari Allah bisa tarung? Yang tarung bukan Al-Quran dan Alkitab, pembacanya yang punya kepentingan sendiri-sendiri. Menurut saya begitu. Oke, barangkali ini saya agak sedikit di ini dulu. Mungkin ada tanggapan dari sini. Terima kasih. Jadi kalau menurut kami, apa yang kami sampaikan itu kami anggap sudah benar. Mengapa? Karena marilah kita dengarkan pernyataan Russell Sorto. Russell Sorto mengatakan bahwa kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, ya Pak, tolong dengarkan. Kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, dalam Injil ini adalah kejengkelan. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Jadi sesi ketiga ini ya sudah mulai gak seru-seru ya. Nanti di sesi keempat ya, di sesi keempat ini tambah lah. Jadi kalau yang menjadi pembicaranya itu ada Al-Mukarram Ustadz Sanihu Munir. Nah, itu pasti seru. Karena apa? Beliau memaparkan dengan segala sesuatu itu dengan data ya, by data, tidak ada beliau tuh ngarang-ngarang sendiri. Nah, kalau di sana ada Ustadz Moko Ginta, di sana ada Ustadz Manahem Ali, di sana ada Ustadz Samsul Arifin Nababan. Wah, itu pasti seru perdebatan itu ya. Karena memang beliau-beliau ini adalah para orang-orang yang mumpuni di dalam berdebat ya, di perihal masalah kesantunan, perihal masalah kesabaran,
perihal masalah penyampaian, perihal masalah keilmuan itu memang tidak diragukan gitu ya, sehingga para debater-debater Kristen ataupun para pendeta-pendeta Kristen ini selalu kewalahan menghadapi beliau-beliau ini ya. Jadi memang kalau saya memang lebih cenderung suka ya debat-debat yang sudah agak lalu-lalu ini, karena apa? Banyak hikmah, banyak ilmu yang dapat kita petik dari sana gitu ya. Karena memang ketika para guru-guru kita ini menyampaikan itu benar-benar murni dari apa yang beliau pelajari ya. Jadi bukan berdasarkan asumsi beliau-beliau sendiri ataupun pemikiran beliau-beliau sendiri ataupun hawa nafsu beliau-beliau sendiri, tidak, melainkan dari dalil-dalil yang mereka dapatkan kan begitu. Jadi ya seru lah gitu ya. Jadi banyak ilmu yang dapat kita petik di sana kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi